Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Surat Al-An'am ayat 26, 27, 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yanhauna an wa yan'auna an wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Walau taro idhu kifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bal badalahu ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun. Wahum dan mereka yanhauna anhu melarang dari mendekati Nabi, melarang membaca Quran. Wa yanhauna anhu dan mereka menjauh daripadanya. Wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah membinasakan kecuali diri-diri mereka sendiri dan mereka tidak merasa. Walau taro dan andaikan kamu Muhammad melihat idhu kifu 'alan nar, tatkala mereka dihadapkan atas neraka, faqalu mereka berkata ya laitana nuraddu, sungguh kalaulah kami dikembalikan ke dunia, tidak akan mendustakan kepada ayat-ayat Tuhan kami dan kami akan menjadi orang mukmin. Tetapi nampak bagi mereka makanu yukhfuna, apa yang mereka sembunyikan min qablu sebelumnya, dan kalaulah mereka dikembalikan tentu mereka akan kembali kepada apa yang dilarang itu, dan sesungguhnya mereka sungguh berdusta. Jadi dulu sampai sekarang juga ada orang-orang yang melarang yang lain untuk mendekati membaca Al-Quran, untuk beriman kepada Rasulullah sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Ini sangat buruk sekali. Mestinya menyuruh yang lain membaca Al-Quran, menyuruh yang lain mendekati beriman kepada Rasulullah. Seperti dalam hadis dinyatakan, khairukum, yang terbaik di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya, baik untuk keluarga, untuk anak, tetangga dan lain sebagainya, menurut kesanggupan yang ada. Jadi paham sebaliknya, yang paling buruk, yang paling jelek adalah orang yang menjauhi Al-Quran dan melarang orang lain membaca Quran. Itu satu perbuatan yang merusak ketika menghalangi yang lain untuk melakukan kebaikan. Berarti
menyebarkan keburukan. Begitu. Ini pelajaran berharga bagi kita. Dan sudah ada yang terang-terangan menyatakan Quran itu kebohongan. Itu kan tersirat di situ. Jangan percaya, jangan mempelajari, jangan mengamalkan. Dan dengan terang-terangan berani menyatakan Muhammad itu nabi palsu. Itu wajar karena mereka kafir. Lalu bagaimana sikap kita Muslim? Maka kita berusaha untuk mempelajari Quran, membaca Quran, mengajarkannya menurut kemampuan yang ada. Karena meluaskan ajaran dari Quran sama dengan memperluas kebaikan. Karena dalam Quran disitulah arahan untuk menjadi manusia yang baik itu. Ada seorang yang gagah berani tapi punya kekuasaan. Ia mendapatkan kritikan yang keras dan merasa bahwa omongan orang itu, seorang ulama dianggapnya mau menjatuhkan. Lalu dicarilah. Ternyata sulit untuk ditangkap. Hese di tangan nanti. Akhirnya saudaranya ditangkap sebagai sandera. Supaya ulama yang dicari itu bisa datang. Ketika menangkap saudaranya itu membacakan ayat Quran. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Bahwa seorang tidak menanggung dosa yang lain. Itu dilepaskan. Mendengar bacaan ayat Quran itu. Terjadi menangkap saudaranya itu. Gagah, hebat, berani, tetapi tunduk kepada Quran. Begitu pelajarannya. Di orang mah henteu gagah berani katinggali nama leuleuy, letoy tapi bedegong nampan karena Quran kacida. Iya. Hanya pelajarannya di situ bahwa ketika orang mau melakukan pelanggaran, ketika mendengar Quran, ya, tidak jadi. Itu pengaruhnya hebat sekali. Ketika Rasulullah SAW wafat, Umar ngamuk. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, pedang ini nanti yang akan bertindak. Yang lain tidak ada yang ngomong. Kemudian Abu Bakar datang. Langsung masuk rumah Nabi. Jasad Nabi sudah berbaring, ditutupi dengan kain. Lalu dibuka oleh Abu Bakar dan dicium. Jadi boleh kalau kita mau melihat wajah mayit lalu mencium wajahnya boleh. Ya. Tapi anu sejenis kadek. Ulah sejenis nggak boleh itu Pak. Walaupun sudah mati. Nya cenah pepereun keur hirup teu laksana. Nah ulah. Lalu keluar. Abu Bakar bacakan ayat Quran. Bahwa Muhammad itu sama dengan Rasul yang lain. Apabila dia mati, apakah kamu akan kembali kepada kekufuran, kemusyrikan? Gitu. Umar diam. Lulus. Dan dia berkata, Ka'anni lam aqra hadhil ayata. Seolah-olah aku belum baca ayat ini. Jadi, ku ayat Quran itu. Ketika akan ada satu perbuatan yang melanggar, berhenti.
ini satu kekuatan luar biasa karena iman kepadanya. Maka kita bisa ambil pelajaran ketika orang menghalangi yang lain membaca Quran atau sengaja mempelajari Quran, berarti mau memperluas keburukan. Begitu. Jadi hendaklah kita baca, kita dorong yang lain. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diterima menjadi rem dari perbuatan yang jahat. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Maknanya adalah ada dua. Satu, annal murada annahum yanhaunan nasa anittiba'il haq. Sesungguhnya yang dimaksud oleh ayat itu adalah yanhaunan nasa, mereka menghalangi manusia lain, anittiba'il haqqi, dari mengikuti kebenaran. Ya, kebenaran itu kan dari Allah. Selain dari Allah, bukan. Dan sudah Allah jelaskan kepada kita bahwa urusan agama tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Termasuk Nabi baru tahu setelah diberitahu oleh Allah. Wa ma lahum bihi min ilmin. Selain Allah tidak ada pengetahuan tentang itu. Tidak ada. Ini yang jadi catatan. Iyattabi'una ila dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka tiada lain hanya mengikuti perkiraan. Karena tidak ada ilmu kan, pasti perkiraan. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang sesuai dengan kemauan, keinginan. Jadi agama dikira-kira, pelaksanaannya disesuaikan dengan keinginan. Kira-kira mau berharap pahala dari siapa? Karena itu tidak akan dapat pahala dari Allah. Yang bukan dari Allah yang ia lakukan. Kemudian juga dalam surat An-Najm, wa ma lahum bihi min ilmin, mereka tidak punya pengetahuan tentang agama. Illa dhanna, kecuali perkiraan saja. Wa inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Sedangkan perkiraan tidak cukup untuk dijadikan pegangan kebenaran. Nah, jadi ini kalau dijauhkan dari Allah, dari Al-Quran, ya terjerumus ke dalam perkiraan. Kalau beragama, bahasa agamanya tahayyul. Ya, begitu. Karena itulah ya, bagi kita akan berpegang kepada ini. Yang disebut kebenaran adalah dari Allah. Wa ma siwallah fahuwa batilun. Apa yang selain dari Allah adalah kebatilan. Wa tasdiqir rasuli, menghalangi yang lain membenarkan Rasulullah. Tidak ada seorang nabi kecuali Allah beri bukti kenabian. Karena itu siapa saja yang mengaku jadi nabi, jika tidak ada bukti kenabian, ya bukan. Ketika bukti kenabian sudah diperlihatkan tapi masih tidak percaya dan menolak, ya kufur namanya. Ya telah khianat. Itu kan mereka dulu itu minta bukti. Itu setiap nabi. Mana bukti kamu jadi nabi teh? Itu wajar itu. Hal yang wajar. Permintaan masyarakat, mana bukti kenabian? Makanya diberi oleh Allah.
bukti kenabian yang disebut mukjizat itu, yang mengalahkan semua hujah-hujah lawan. Kalau sudah begitu mau apa lagi? Kecuali harus beriman. Begitu. Ketika para tukang sihir melemparkan tambang, terbayanglah ular. Lalu Allah perintahkan Musa lemparkan tongkat. Jadi ular beneran. Semuanya dimakan, habis. Tukang sihir tahu, oh ini bukan sihir. Begitu. Kalau begitu ini benar dari yang kuasa, dari Tuhan Musa. Lalu mereka beriman. Fir'aun marah. Kenapa beriman tanpa izin aku? Nah gitu. Iman dia kudu pakai izin. Ya iman kudu pakai izin pemimpin. Aduh seribu. Kiruksak ya. Nah ini buktinya kenabian. Ia pukulkan tongkat, terbelahlah laut. Pukulkan tongkat ke batu, keluar air. Ini mukjizat. Jika tidak beriman pada sudah dibuktikan mukjizat, ini kekufuran yang besar. Masuk pada kategori qaswatul qalbi, keras hati. Padahal sudah nyata kebenaran. Begitu juga nabi lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi mukjizat dan oleh mereka tersaksikan. Contoh saja, beliau berangkat dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hanya sebagian malam. Kemudian dari sana naik ke langit. Ini kan satu mukjizat. Pada saat itu hanya dengan sebentar sudah bisa berangkat dan menjelaskan. Nah, jadi bukti kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah disampaikan. Dan tidak ada alasan untuk menolak dengan bukti itu. Dan yang paling besar adalah Al-Quran. Allah menantang pada siapapun, silahkan bikin. Sampai sekarang tidak ada yang mampu. Nah inilah. Karena itu orang yang mendustakan Rasul ini sangat besar dosanya. Dengan demikian Muhammad Rasulullah itu benar, bukan kebohongan. Quran itu benar, bukan kebohongan. Ketika orang menyatakan bohong, tanggung jawabnya besar. Wal inqiyad lil Quran. Kalau sudah beriman kepada Quran, beriman kepada Rasulullah, buktinya adalah melaksanakan segala aturan yang ada dalam Quran dan mengikuti cara Rasulullah. Apalagi bukti iman kepada Quran, bukti iman kepada Rasulullah, melaksanakan segala aturan dalam Quran dan mengikuti cara Rasulullah, tidak ada yang lain. Nah begitu. Karena itu orang yang mengaku beriman kepada Quran tapi tidak melaksanakan, yang mengaku Muhammad sebagai Rasul tapi tidak inqiyad mengikuti cara Rasulullah, bisa jadi dinyatakan imannya bohong, yaitu orang-orang munafik, atau ia menjadi usatun, orang-orang yang durhaka padahal dia beriman gitu. Nah, bagi kita akan berusaha melaksanakan menurut kesanggupan yang ada. Kenapa kita bangun dan sholat subuh? Karena diperintah oleh Allah, ada dalam Quran. Bagaimana cara pelaksanaannya? Rasulullah. Kita lakukan sesuai dengan contoh Rasulullah. Begitu.
Dalam Quran surat Al-Isra, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dan sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Nah, jadi kita usahakan lain hayang sanes resep datunu haroream, tapi disinilah iman itu kekuatannya. Udang, nah gitu. Karena kalau sudah bangun, sudah dilaksanakan, enak kan. Amalul wajibi turihud domir. Melaksanakan kewajiban itu menyenangkan hati. Beres, plong we. Coba menacat terus we jadi beban. Dan sholat subuh ningali ke 4:30. Duh kisah kedeng deui itu jadi beban. Salat lohor gitu dingkekeun, asar gitu akhirnya beban bertumpuk tiap hari, salah sendiri. Jadi we tambah stres depresi itu. Iya. Kenapa? Karena salah sendiri. Coba lakukan selesai beres. Genah teh kana hate teh. Beres salat subuh. Nikmat pantuluy kana cikopi. Aduh, nikmat. Kenapa? Beban sudah selesai. Karena beban sudah beres, nikmat itu. Rek ngeunah kumaha minum cikopi salat subuh nacan. Nah, begitu. Iman itu. Iya. Yang menjadi kekuatan untuk melakukan kebaikan. Dan dalam iman pula ada tenaga untuk membentengi dari yang diharamkan. Karena itulah dinyatakan dalam Quran, sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Ada nanti sebentar ada insyirah gitu genah gitu. Beres salat genah teh kepankan hati teh gitu. Itu ada. Setiap selesai salat genah teh karasana. Beban sudah lepas. Makanya geus jam 2 can salat lohor. Jeung kumaheun jeung budak ceurik jeung can salat teh ayo we bolak-balik ngomong mun urang ngadar we salat atunya beres we imah kakak ngomong we bolak-balik dasar awewe. Iya, ada dalam Quran. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Rasulullah mencontohkan. Dan di sini ada hadis-hadis yang masih jadi berbeda kaidah ya. Menurut dalil yang kita baca mengucapkan as-salatu khairum minan naum di adzan awal. Tapi yang lain dan subuh. As-salatu khairum minan naum itu. Adzan awal itu biasanya Bilal. Adzan awal dia ucapkan as-salatu khairum minan naum. Rasul tidak melarang. Ini termasuk takrir Nabi. Ketika adzan subuh yang adzan Abdullah bin Umi Maktum. Tidak pakai as-salatu khairum minan naum. Tapi di kita banyak juga yang berkiblat ke Mekah, di Mekah oge ya memang begitu. Di Arab mah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid lainnya justru yang pakai salatu khairum minan naum itu salat adzan subuh. Kalau adzan awal tidak gitu. Tuh cenah di Mekah oge. Nah, bukan ukuran itu. Yang mengaku anak Nabi, keturunan Nabi banyak sekarang itu bukan ukuran. Kade cenah ulah campelak tuturkeun jadi kultus. Karena dia itu keturunan Nabi tingkah sabaraha bayangkeun we. 1500 tahun sampai ka dieu nu ngaku eta turunan Nabi di mana-mana. Aduh, ribuh. Jadi tidak terasa itu masuk ya unsur itu kultus. Ada yang bilang kepada saya, iya kan Ustaz itu beliau keturunan Nabi cek saha jang. Ujang nyaho. Dan bukan jaminan. Malah Abu Jahal mah eta teh uwana. Uwana Nabi sama jelas itu kan Abu Lahab itu bukan jaminan lah. Nah, begitu. Jadi tasdiqur rasul wal inqiyad.
Karena jika tidak membenarkan kepada kerasulan Muhammad, tidak akan ada inqiyad mengikutinya. Wayan sauna anhu wayabta'iduna hum anhu. Jadi dia tidak mau dan menghalangi yang lain lagi. Ini kan ada yang tidak mau tapi tidak menghalangi. Diterangkan dalam keterangan bahwa azab bagi Abu Jahal dengan Abu Thalib berbeda. Kalau Abu Thalib tidak mau menerima tapi tidak menghalangi yang lain, itu kan Abu Thalib begitu sikapnya. Tapi kalau Abu Jahal mah ia tidak mau dan menghalangi yang lain, makanya azabnya pun berbeda. Yang gitu mente mah narima atau tengah halangan usajen, iya mah keur manehna teu tambah bari ngahalangan usajen. Paya jima'una bainal fi'lain al-qabihain. Maka terkumpullah dua perbuatan buruk. Dia menolak dan menghalangi yang lain. Ada yang tidak menerima tapi tidak menghalangi yang lain. Jadi dua orang kafir itu sikapnya. Ada yang menolak tapi tidak menghalangi yang lain. Ada yang menolak dan menghalangi yang lain. Maka berkumpullah dua pekerjaan buruk. Walayan tafi'una. Dan dengan demikian mereka tidak bisa mengambil manfaat dari perkara yang ada manfaatnya. Itu kan jelas kafir. Kadang-kadang di kita juga begitu. Sesuatu yang bermanfaat tapi kita tidak bisa memanfaatkan. Pakaian ini bermanfaat tapi tidak dilakukan, digunakan untuk salat, artinya tidak bisa memanfaatkan yang bermanfaat ini, ya. Walayatrukuna ahadan yantafi'u, dan mereka tidak meninggalkan yang lain untuk mengambil manfaat juga. Jadi kan ini dosanya besar, ya, yang harus tanggung. Menghalangi yang lain menerima ini. Kedua, menghalangi yang lain untuk melakukan kebenaran. Menghalangi yang lain untuk menerima manfaat yang mestinya diterima. Kuduna maka tarima, cuma dihalangi. Ini kan termasuk dosa besar. Ketika menghalangi yang lain untuk mendapatkan manfaat. Namun mah teu bisa mere manfaatkan sajen ada tong haja nyeun madorot atuh. Ya. Kalau tidak bisa membuat manfaat bagi yang lain, jangan sengaja membuat madorot bagi yang lain. Atuh lamun mah teu bisa mantuan tong halangan atuh. Komo jeung nyebarkeun paku mah. Itu kan lebih besar lagi. Mun moal mantuan kanu sejen, mun aya nu bitu mah motor atau tong haja nyebarkeun pakuna. Ini kan perbuatan sangat buruk. Islam mengajarkan kalau tidak bisa melakukan kebaikan, jangan engkau lakukan keburukan. Mun teu bisa migawe kahadean ka batur, entong aja migawe nu goreng gitu. Karena menahan diri dari keburukan itu kebaikan. Untuk bisa langsung ke tangan dengan harta dan lain sebagainya, dengan ilmu, tuh tahan diri tina keburukan itu kebaikan bagi yang lain. Amsik nafsaka anisyar. Tahan diri kamu dari keburukan. Itu ya makalah ngahaja dipigawe. Malah didorong orang untuk melakukan kejahatan, yaitu kufur kepada Quran, kufur kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yataba'aduna qala Ali ibn Abi Talha an Ibnu Abbas wa hum yanhauna anhu qala yanhauna an-nasa an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayyuminu bihi.
Nanti upaya orang-orang kafir itu ada berapa macam. Pertama, Nabi Muhammadnya itu yang dihantam dengan tuduhan majnun. Kalau orang percaya mah nerima. Kalau orang percaya majnun, apa yang disampaikan oleh Muhammadnya malah diterima. Pantinu majnun, nah gitu. Dihantamnya Nabi. Segala yang diomongkan oleh Nabi ketika percaya Muhammad majnun toh semua diterima. Tapi kenyataannya kalah namahannya beki amek atuh. Sampai ada orang yang datang mau mengobati. Lalu Nabi bacakan tahmid masuk Islam. Nah gitu. Tuluy dituduh Muhammad itu sahir, tukang sihir. Lu tadi nangewa jadi cinta gitu. Kenapa? Karena kelehean bila bicara itu mah dari Allah. Dan Nabi mah tidak merayu, tidak seadanya nih. Nah gitu. Dan melihat kenyataan masuk Islam. Di orang mapan aya senjata nate nu beureum. Tadi nate bogoh jadi bogoheun. Makanya dituduh sahir. Sihir. Penjelasan itu bagai sihir karena bisa mengubah pikiran orang. Nah gitu, rayuan teh minas sihri eta teh. Karena bisa mengubah pandangan orang. Tina embung jadi daik. Nah gitu. Lalu masih saja orang masuk Islam mengikuti Nabi. Tuduhan lainnya bahwa ajaran, nah gitu nama ajaran nate itu adalah bohong, cerita lama. Nah gitu. Ternyata berhasil oge. Terus jangan nungtutan masuk Islam. Akhirnya ya geus paehan nah gitu teh. Itulah tindakan terakhir mereka. Jadi inilah tindakan yang seperti itu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yashurun. Tidak membinasakan kecuali terhadap dirinya sendiri. Ia telah merusak dirinya. Kemudian Allah khobarkan kepada Rasulullah, walau taro idhu kifu alan nar, kalaulah Muhammad kamu melihat nanti sudah dihadapkan ke neraka. Nah kakarawe maranehna teh kaduhung. Duh cenah mun dibalikeun makadunya sakedeung we. Tidak akan mendustakan ayat Allah. Tidak akan mendustakan ayat kami dan kami akan menjadi orang mukmin. Begitu. Kenapa Allah kabarkan ini pelajaran untuk kita ti ayeuna rek iman mah. Karena nanti di sana kan sudah tidak berlaku lagi iman itu. Kalau sudah di akhirat, kenapa kan sudah terlihat yakin selain iman deui atuh. Firaun ketika matinya itu terakhir ia ucapkan aku beriman pada Tuhan Musa. Tapi tidak berlaku. Kenapa? Kan sudah dibuka penutup kegaiban. Sekatingali itu narakana gitu. Maka tidak berlaku lagi di situ. Iman itu. Ketika ruh sudah sampai tenggorokan, sudah tidak berlaku lagi iman. Udah beres. Tapi kadinya tak waktuna. Kenapa? Kan sudah terlihat. Kalau saya ngomong sama bapak ibu, percaya ente ke abdi buka kopiah ieu, cuk sararea percaya lain tuh. Nah pan katingali tama. Ya. Tapi kalau saya ngomong bapak ibu percaya tidak saya punya kopiah merah di rumah. Nah di sini baru percaya atau tidak ya terserah kejujuran saya. Hari saya sok bohong mah ibu mal percaya kan. Tapi kalau bapak ibu percaya saya jujur akan percaya itu. Dan telah dibuktikan Muhammad itu oleh mereka sendiri diberi gelar Al-Amin. Tapi kenapa ketika beliau menyatakan saya Rasul justru malah membantah. Artinya mereka telah berkhianat terhadap pengakuannya sendiri. Iya.
Setelah dihadapkan kepada neraka, nanti mereka merasa menyesal dan mengatakan kami akan beriman. Tetapi nampaklah bagi mereka apa yang mereka sembunyikan. Banyak tuh dalam hati itu kejahatan-kejahatan. Dan tidak dinilai jahat kalau belum diomongkan. Kalau belum dilakukan. Di kita juga kadang-kadang ada. Dalam hati nu kotor dasok ayah diurang. Itu. Ya pulangan teh bikin entong nah gitu kan. Nah hati teh entong teh nyahoan ieu tuh itu. Iya, kadang-kadang dalam hati ada. Ada semuanya. Tidak berdosa selama belum diomongkan. Kata Nabi hati-hati. Sebab kalau sudah keluar udah. Tidak bisa ditarik lagi. Dan kita tidak tahu sampai batas mana ini menyebarnya omongan itu. Kan tidak hilang kan. Malah bisa direkam, bisa kita setel deui pan omongan teh. Bisa diawetkeun berapa tahun pan aya ieu nama. Jadi suara itu tidak hilang. Bawa ke sana ke atas. Dan ketika kita pasang dengan gelombang yang pas bisa kita tangkap. Studio terus mengudarakan suara, lalu kita pasang dengan gelombang yang pas bisa kita tangkap kan. Jadi lamun tengah peuting kadengi aya suara ceri keheula tong ora jojin we. Aya suara musik kadang-kadang. Kalau di pinggir gunung sedang muncul, itu bukan jin. Eta jin cenah keur eta liburan dangdut. Menyanyi aya jin nyanyi ucing garong. Nah itu kan tertangkap suara itu. Tengah malam jangan tahayul itu. Nggak ada suara yang hilang, nggak ada. Malah sekarang kan bisa diwadahan ayeuna mah. Yang disetel iraha wae kan. Nah gitu. Tah dengikeun Bapak buktina ieu dicatat ku abdi mah. Oh pandina eta teh di mana perlu. Orang disetel teh nya we suara Bapak. Meni hararese depan Bapak tah bareto cinta ngomong teh. cek salaki teh nya nah mama teu ngarti. Cinta lain duit pan cinta mah. Ari ku ibu cinta teh nu ka hartina. Ya. Begitu. Wajar ya akan menyesal. Dan penyesalan itu kan ada 3 macam. Menyesal hanya sehari. Ibu belanja tulis teh di ditu aya potongan harga gede. Aduh, menikah duhung duit mawa saeutik. Besok bisa diulangi. Itu penyesalan cuma 1 hari itu. Menikah duhung, aduh ieu sugan teh teu aya potongan gede kieu. Nah gitu. Ada menyesal semusim. Tanam. Coba kalau saya tanam ini jadi mau rugi mun melak bawang mah. Ya kalah melak engkol. Ya bisa musim depan lah. Diperbaiki. Ada penyesalan selama-lamanya dan tidak bisa kembali. Yaitu penyesalan di hari akhir. Kita manfaatkan usia sekarang ini ya. Kemudian Allah nyatakan. Andaikan mereka dikembalikan. La'adu akan mengulangi kitu deui we. Lima nuhu akan melakukan yang dilarang kepada mereka. Wa innahum lakadzibun karena mereka adalah sungguh-sungguh pendusta. Ada nasihat di anak-anak itu keur barudak. Kade tong biasa bohong. Najan bener mau dipercaya. Begitu. Al-kadzab tukang bohong la yusaddaku wa in saduqa. Tidak akan dianggap benar walaupun benar.
kalau sudah biasa bohong. Nah gitu. Pandi urang teh ngomong naon ya bisa apatis we. Kenapa? Karena sudah biasa bohong gitu. Ngangon doma dua we gogorowokan adiab ajag tuh bari lumpat berang teh masyarakat keluar rek nulungan mau bedog mau arit mau halu mau paneungeul manehna mah naik kana kai seserian beda bohong itu masyarakat teh asa dibobodo baralik we isukna daradehe kitu ajag sawareh nu kaluar teh kamari ge bohong cenah nya we bohong deui pas katilu poena mah bener ajag teh aya ngudag gogorowokan ajag eueuh nu kaluar si eta mah tukang bohong nah gitu al kadzab la yusaddaku wa in saduqa tukang bohong moal dipercaya najan bener ari ibu percaya mun ceuk ibu teh Pak aya kene artos beak mah percaya henteu tah ieu mah geus biasa di dieu geus biasa tah batak geus biasa jika bapak we nanyakeun ka ibu ceuk bapak teh mah artos aya kene da anger saep ngajawabna teh seuri we si bapak teh wah teu aneh cenah indung maneh mah ya itulah pelajaran berharga adalah yang pertama jangan jauhkan diri kita dari Quran, jangan jauhkan keluarga kita dari Quran. Jangan jauhkan kita dari inqiyad mengikuti Nabi dan jangan jauhkan keluarga kita dari mengikuti Nabi. Kalau tidak mau kemana lagi? Mau cari pegangan mana lagi? Mau cari tuntunan mana lagi? Silakanlah. Bandingkan. Sungguh rugi jika sengaja kita menjauhkan diri dari Quran dan menjauhkan keluarga dari Al-Quran. Ya. Sampai di sini dulu. Ya, insyaallah Sabtu depan kita lanjutkan.